Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja benar-benar krusial buat kalian yang main di dunia pemasaran real estate. Kita mau bongkar gimana caranya bergeser dari sekedar bikin video properti yang asal cantik dan estetik, jadi merakit sebuah mesin penjualan sungguhan yang konversinya tinggi. Yuk, langsung kita mulai? Nah, coba dengerin kenyataan pahit yang satu ini. Visual yang kuat tanpa distribusi itu cuma karya seni yang bisu. Dan sebaliknya, distribusi tanpa visual yang kuat itu cuma buang-buang budget. Sering banget kan kita lihat kampanye gagal cuma gara-gara mereka masih pakai gaya lama, ngerekam ruangan kosong melompong tanpa strategi penyebaran yang jelas. Jadi ingat ya, di sini kita bukan cuma mau syuting gambar-gambar cantik, sama sekali bukan. Kita lagi ngebangun mesin pemasaran yang saling terhubung buat mendatangkan penjualan. Biar rapi, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari bahas formula sukses, terus masuk ke praproduksi, eksekusi produksi, pasca produksi, distribusi digital, sampai akhirnya kita rakit semua itu jadi satu mesin ROI video yang utuh. Sip, kita masuk ke bagian pertama, formula sukses. Ini dia mekanisme inti yang bakal nentuin konversi Anda. Coba perhatikan baik-baik perpaduan di layar ini. Di satu sisi, kita punya visual sinematik ya, soal estetika dan penceritaan yang emosional. Tapi, ini wajib banget digabungin sama strategi distribusi yang tepat, lewat proses funneling dan retargeting. Terus apa hasilnya? Konversi maksimal. Interaksi jadi jauh lebih murah. Dan yang paling penting, prospek yang masuk itu benar-benar berkualitas. Kunci utamanya, dua hal ini nggak boleh jalan sendiri-sendiri, harus selalu barengan. Lanjut ke bagian kedua, praproduksi. Disinilah kita ngebangun fondasi ceritanya sebelum kamera mulai merekam. Semuanya, dan maksud saya semuanya, wajib dimulai dengan satu hal, yaitu USP atau Unique Selling Proposition. Apa sih nilai jual unik dari properti Anda? Apakah fasadnya super modern, akses tolnya cuma 5 menit, atau mungkin cicilannya yang super ringan? Nah, dari USP inilah kita bisa manfaatin tools AI buat bikin hook pembuka yang bikin orang penasaran. Nggak cuma itu, kita juga bisa cari referensi visual sinematik yang pas. Referensi ini nantinya bakal jadi panduan yang sangat akurat buat tim lapangan waktu lagi syuting. Satu hal lagi yang sering dilewatin, format video. Gini, Anda harus menyesuaikan format dengan platformnya. Format vertikal 9:16 itu rajanya di TikTok dan Reels. Kenapa? Karena format ini memang didesain khusus buat bikin orang berhenti scrolling. Tujuannya murni buat narik atensi instan. Tapi kalau audiens Anda butuh melihat detail, misalnya lagi nonton virtual tour di YouTube atau lagi presentasi di marketing gallery, pakailah rasio horizontal 16:9. Mereka butuh melihat dengan sengaja dan komprehensif. Jadi, beda platform, beda format ya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, eksekusi produksi. Gimana caranya kita membangun gaya hidup lewat visual? Nah, ini pergeseran mindset yang penting banget. Tolong, hentikan kebiasaan ngerekam ruangan kosong yang kaku dan gak ada nyawanya. Jangan lagi deh. Sebagai gantinya, tangkaplah pengalaman gaya hidup di rumah itu. Kasih lihat orang yang lagi santai minum kopi, atau adegan ngebuka tirai nyambut matahari pagi. Ingat ini baik-baik ya, audiens itu nggak beli batu bata dan semen loh, mereka itu beli mimpi. Mereka beli pengalaman tinggal di rumah tersebut. Terus gimana cara menghidupkannya pas lagi syuting? Kita pakai yang namanya psikologi staging. Nggak ribet kok, coba taruh tanaman hias di sudut ruangan. Itu ngasih kesan organik dan bikin ruangan terasa hidup. Terus, taruh buku yang terbuka di meja. Itu otomatis ngasih narasi kalau baru aja ada orang yang beraktivitas di situ. Dan secangkir kopi, secara psikologis, kopi itu mengundang audiens buat ngebayangin diri mereka lagi santai di sana. Jadi benda-benda ini bukan sekedar pajangan ya, mereka itu benar-benar mengubah bangunan kosong jadi sebuah cerita yang bisa dirasakan. Nah, untuk menceritakan kisah tadi lewat kamera, kita wajib paham kosakata sinematik dan audio. Kita pakai wide shot untuk pamerin kelegaan dan proporsi ruangan. Terus pakai close up buat nyorot detail kualitas materialnya. Tapi jangan lupakan audionya. Suara voice over yang sangat jernih, dipaduin sama musik latar yang pas, mau itu elegan, hangat, atau dinamis, itu ibarat bensin yang bikin mesin emosional audiens kita berputar kencang. Visual dan audio itu harus menyatu. Sekarang kita geser ke bagian keempat, pasca produksi. Di tahap ini kita bicara soal memanipulasi retensi penonton di ruang editing. Angka 3. Coba tebak, kenapa angka ini penting banget? Karena percaya atau enggak, angka ini adalah penentu hidup matinya seluruh kampanye digital Anda. Yap,
Angka 3 tadi itu merujuk ke aturan 3 detik pertama atau yang kita sebut zona retensi kritis. Bayangin orang lagi asyik swipe-swipe layar HP mereka. Kalau dalam 3 detik pertama Anda gagal bikin jempol mereka berhenti, entah karena visualnya ngebosenin, maka sisa video Anda yang durasinya 1 menit itu otomatis nggak ada harganya sama sekali. Jadi pastikan Anda menaruh visual yang paling bikin melongo di detik pertama, bisa drone shot kawasan yang megah, atau lempar satu pernyataan yang bikin mereka super penasaran. Tapi masalahnya gini, gimana kalau audiens Anda lagi nonton di kereta atau di kafe dan mereka nonton tanpa suara? Ini sering banget kejadian di pengguna mobile. Makanya, anatomi video Anda harus punya elemen pendukung. Pertama, harus ada grafis pendukung buat nyorot pesan penting. Kedua, subtitle yang akurat, karena ya mereka butuh baca teksnya saat mode senyap. Dan yang terakhir, yang paling vital, harus ada call to action atau CTA yang eksplisit di akhir video. Bisa kita lihat di sini, untuk rangka video vertikal mobile first, Anda harus nempatin grafis, subtitle, dan area CTA dengan rapi tanpa menutupi subjek utamanya. Terus, CTA-nya juga harus spesifik, kasih instruksi seperti jadwalkan survei lokasi Anda akhir pekan ini. Kata-kata yang jelas kayak gitu ngasih arahan pasti tentang tindakan apa yang harus mereka lakuin selanjutnya. Alright, masuk ke bagian kelima, distribusi digital. Disinilah mesin penggerak iklan kita mulai bekerja. Ini dia, sistem funneling yang jadi jantung dari seluruh mesin pemasaran Anda. Di sini perjalanan audiens dipetakan dengan rapi. Kita pelan-pelan ngegiring mereka, mulai dari penonton yang dingin di tahap awal, disaling perlahan, sampai akhirnya mereka ngirim pesan langsung ke tim sales Anda. Mari kita bedah langkahnya satu persatu. Tahap pertama itu fase awareness. Tujuannya simple banget, dapetin view sebanyak-banyaknya di sekitar lokasi proyek. Habis itu kita masuk ke tahap 2 dan ini filternya. Di sini sistem bakal bikin custom audience khusus buat orang-orang yang udah nonton minimal 50% dari video awal Anda. Kenapa? Karena mereka ini udah terbukti tertarik. Baru deh kita hajar di tahap 3, fase lead generation. Di sini kita ngelakuin retargeting, nampilin iklan berisi promo khusus, kayak bebas biaya surat-surat hanya kepada penonton yang udah lolos saringan tadi. Kebayangkan betapa efisiennya budget iklan Anda nanti? Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, mesin ROI video. Tahap sintesis, di mana semuanya menyatu untuk menghasilkan penjualan. Sebagai ringkasan pamungkas dari semua yang udah kita bedah tadi, ingat elemen kreatif itu yang memancing atensi di awal. Terus, teknik editing yang rapat itu yang menahan retensi audiens. Dari situ, funnel iklan mulai bekerja menyaring prospek. Dan di sela-sela itu semua, Anda harus terus-menerus ngelakuin A/B testing buat menekan biaya per klik atau CPC sampai semurah mungkin. Ini bukan strategi sekali jalan loh, ini adalah sebuah ekosistem yang terus berputar. Nah, mari kita renungkan ini sebentar. Visual yang memukau itu memang jago banget buat narik mata, tapi pada akhirnya datalah yang bakal menutup penjualan. Jadi bagian mana dari mesin video properti Anda yang mau Anda rombak besok pagi? Udah waktunya berhenti bakar budget buat karya seni yang bisu dan mulailah merakit mesin pencetak ROI Anda sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah materi kali ini dan sampai jumpa.